Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Sindurjo yang ada di induk maupun di Pepantan. Dalam suasana yang belum menentu, kapan musibah pandemi COVID-19 atau wabah corona berakhir, kita masih mengikuti anjuran pemerintah ibadah di rumah kita masing-masing dengan doa dan harapan wabah segera berakhir sehingga kita dapat kembali melakukan ibadah di gereja bersama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah ini di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dengan kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat 21 bait yang pertama. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita masuk ibadah dengan hati kita mengatakan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ayat pembimbing pada pagi hari ini kita ambil dari Amsal 10 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Kenangan pada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang ada di kuburan di daerah Karumbatak dekat Danau Toba, Pulau Samosir. Ada tulisan
yaitu Sermosen Misioner dari Jerman. Anak tersebut mengangan-angan bahwa mengapa dari Jerman jauh-jauh meninggal di sini. Lalu ada orang yang dekat mengatakan, orang tersebut adalah rasul dari orang Batak. Semua orang Batak yang ikut Kristus menjadi Kristen adalah penginjilan Mas Mosen. Amin. Mari Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk doa mohon pengampunan agar ibadah kita diperkenankan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami bersama-sama untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan. Namun kami akui bersama bahwa keadaan kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tansah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diperintahkan dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan, baik kesalahan kami di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam berjemaat. Kami kurang setia menjadi pelayan dan tugas panggilan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan supaya kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama. Suaramu ku dengar. Jemaat, kami persilahkan berdiri untuk menerima berita anugerah yang kita ambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bacaan renungan kita ambil dari Kisah Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11. Doa dan pembacaan akan dilaksanakan petugas, dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari Minggu yang indah ini, mari kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Dan pada Minggu yang indah ini, bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Dan sebelum kita membaca, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah surgawi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup, Bapa yang maha baik, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas pimpinan penyertaan Tuhan yang senantiasa melingkupi dalam kehidupan kami. Terlebih di hari Minggu yang indah ini, Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama untuk membangun ibadah di rumah kami masing-masing. Dan pada kesempatan yang indah ini, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengurapi kami, agar firman Tuhan ini yang kami baca, yang kami renungkan, tidak berlalu begitu saja, namun Tuhan materaikan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapak Titus Muroso yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan beri hikmat, agar apa yang disampaikan semuanya ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Yang terkatakan demikian, Roh Kudus dijanjikan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan berfirman, "Berbahagialah bagi semua orang yang mendengarkan dan dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari." Mari kita pujikan Hitung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan 2. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, judul renungan pada hari ini kita beri Roh Kudus memberi kuasa kepada saksi-saksinya untuk mewartakan kabar keselamatan. Kitab Para Rasul disebut kitab perbuatan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu merupakan kekuatan pribadi di dalam hidup orang Kristen mula-mula. Dalam ayat pertama, Lukas menulis tentang kisah Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ternama dan orang-orang berpengaruh di wilayah Galilea yang bernama Theophilus. Apa yang ditulis dan dicatat dan disampaikan adalah tentang kebenaran dan kejadian yang mengalami Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang Mesias, Allah yang menjelma manusia. Apa yang disaksikan itu benar-benar, sebab ada berita yang simpang siur pada saat itu, yaitu tentang kebenaran. Ada yang mewartakan bahwa Yesus Kristus dicuri muridnya. Peristiwa kematiannya dan kebangkitannya, disalib, mati, dan dikubur, 3 hari bangkit kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak yang menjadi saksi tentang kebenaran pada penampakan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, menampakkan diri selama 40 hari. Berkali-kali itu menandakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Lukas menulis pernyataan itu sangat penting untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa dia sungguh-sungguh Yesus Kristus, anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, puncak penampakan terakhir di Bukit Zaitun pada saat ia akan terangkat ke surga atau mirakat. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. Murid-muridnya diberi kuasa melalui baptisan Roh Kudus. Tuhan menceritakan Nabi Yohanan Pembaptis membaptis dengan air, tapi murid-muridnya dibaptis dengan Roh Kudus. Baptis bahasa Yunannya baptiso, artinya membersihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus mendorong orang-orang murid-muridnya memahami, mempelajari tentang ajaran Tuhan Yesus, tentang apa yang dilakukan, tentang keteladanannya, tentang keselamatannya, dan tentang pengorbanannya. Tuhan Yesus menunjukkan pada murid-muridnya apa yang dilakukan itu adalah yang diperbuat adalah kehendak Allah Bapakku. Dan murid-muridnya mengenal dengan bimbingan Roh Kudus. Seperti ditulis di Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan seorang pun tidak mengenal anak selain Bapa, dan seorang pun tidak mengenal Bapa selain anak. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini adalah melaksanakan bulan Gospel, kesaksian dan pelayanan. Kami akan menceritakan sejarah cuplikan GKJW, di mana para saksi-saksi dahulu menyebarkan keselamatan ke tanah Jawa,
yaitu Jawa Timur. Dimulai dari Yohanes MD, orang dari Jerman. Dia ikut kapal Angkatan Laut Belanda Company. Tujuannya hanya melihat bahwa Indonesia itu 2 musim, tapi di Eropa 4 musim. Lalu dia terdampar di Surabaya pada tahun 1814. Lalu nikah dengan orang Jawa yang berpendidikan. Tujuannya dia belajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan belajar huruf Jawa. Setelah dia mampu, maka dia membaca kitab Markus yang diterjemahkan oleh Buchner bahasa Jawa. Kitab itu diperbanyak, suruh menyampaikan anak dan istrinya kepada orang Jawa. Pada waktu itu Kyai Jasimah, seorang mudin waru, dia menjual keris lalu menerima kitab Markus. Di rumah dipelajari, maka dia heran, Allah mempunyai anak. Ini agama apa? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, Roh Kudus membimbing. Pada waktu dia kunjungan manten di Wonokiti ke Kyai Kunti, maka di situ ada doa yang menyebutkan La ilaha illallah Yesus Kristus putranya Allah. Loh, kok sama dengan kitab yang saya baca ini? Lalu tanya, dari mana? Itu adalah murid Kulen yang ada di Ngoro menjadi muridnya. Dia diajarkan melalui budaya Jawa. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu maka dia bersemedi untuk mencarikan petunjuk yang benar. Maka dalam wasiatnya diberi petunjuk, kamu harus mencari yaitu Toyo Wening. Dengan perantaraan Kyai Kunto, dia pergi ke Ngoro. Lalu diajar oleh Kulen dengan ilmu 3 rapalan, yaitu pengandel itu pengakuan iman, syahadat, pemujian yaitu doa Bapa Kami, dan larangan yaitu hukum 10. Dengan adanya itu, maka dia pergi ke Surabaya menjumpai seorang yang memberikan kitab Markus tersebut. Lalu dia yaitu kataksasi, lalu disidi atau dibaptis pada tanggal 12 Desember tahun 1844. Jumlah 30 orang. Ini adalah karya Roh Kudus pada MD menjadi saksi. Sesuai perintah Tuhan tadi, pergilah ke seluruh dunia, jadikan muridku. Untuk cuplikan kedua, yaitu sejarah dari GKJW yang ada di Mojowarno. Pada saat itu, Kerajaan Bangkalan, yaitu Sultan Cokroningrat, punya anak nomor 25 yang bernama Cokrokusumo. Dia boikot karena disuruh berperang membantu Belanda untuk memerangi bangsanya di Jambi. Dengan 50 orang dia menyeberang ke Jawa. Lalu dia bertempat tinggal di Dusun Bogem, Sidokare, Sidoarjo. Itu mempunyai anak
dan dia menyamar bahwa bukan Pangeran Cokrokusumo, tapi menyamar dengan nama Kiai Mendung, supaya tidak kelihatan dilacak oleh pemberian Belanda. Dia punya anak yang nomor 1, juga menyamar bernama Raden Pahing. Dia mencari ilmu, pada saat itu apa ilmu yang ada untuk kekuatan kekebalan tubuh dijalani. Waktu dia bersemedi, lalu ada penampakan putih. Raden Pahing tadi juga bernama Wiryaguno. Wiryaguno, kalau kamu ingin selamat, carilah ilmu musab gaib. Lalu Wiryaguno tanya pada Dalang Kyai Kunto. Dulu pernah ada orang dari Wiyung itu mencari ilmu, yaitu Toyo Wening. Kalau kamu niat untuk menerjemahkan musab gaib, saya ajak ke Ngoro, ke Tuan Kolen. Lalu dia pergi ke Tuan Kolen. Sebelum ke Tuan Kolen, dijumpai anak buahnya, pemukanya, yaitu wilayah daerah Ngoro yang dikuasai oleh Tuan Kolen, yaitu Distro Guno dan Singo Distro. Itu orang-orang yang berkuasa di situ, menceritakan tentang yaitu ilmu yang didapat, wangsit yang didapat. Lalu pada saat itu tujuannya ke tanah Jawa diceritakan. Karena saya membawa 50 orang dari Madura, belum punya tanah, saya bercita-cita untuk membabat hutan. Bagaimana caranya supaya keluarga saya yang banyak itu mendapat tanah sendiri. Saudara yang dikasihi, perjumpaan antara Wiryaguno dengan Tuan Kolen. Tuan Kolen menceritakan bahwa ilmu yang sejati itu adalah ilmu yang ajarannya Tuhan Yesus. Mengajarkan bukan bermungsuhan, mengajarkan tentang kedamaian, pertobatan di dunia ini. Bukan mencari musuh, tapi mencari kedamaian. Dan nantinya akan diampuni segala dosa-dosanya. Untuk ilmu yang kamu tanyakan, yaitu musad gaib. Musad gaib adalah badan wadah seperti manusia, blegere koyok manungso. Gaib-gaibe Gusti Allah itu adalah rohnya Tuhan Allah, yaitu merupakan Allah yang menjelma manusia. Lalu Tuan Kolen mengambil gambar ukuran 25-75. Penampakmu apa gambar ini? Maka ditunjukkan, wah ya ini yang menyuruh saya mencari ilmu musab gaib. Bapak Ibu serta saudara-saudara, dengan keyakinan bahwa musab gaib adalah Tuhan Yesus, maka kembali ke Surabaya menjumpai Tuan Ende untuk diminta yaitu dibaptis. Pada tanggal 13 April tahun 1844, rombongan Wiryaguno itu jumlahnya 80 orang dibaptis. Nah, inilah menandakan bahwa Roh Kudus berkarya melalui orang-orang yang bersaksi. Dengan demikian dia diperkenankan untuk membabat
hutan Krantil yaitu Mojowarno. Bapak, Ibu, saudara saya dikasihkan, sekarang sejarah Pasaman Sindurjo dari Karbono Tariman yang babat alas Sindurjo, siapa cikal bakalnya, nenek moyangnya? Bapak Ibu saudara saya dikasih Tuhan, orang-orang yang datang ke padepokannya Kolen itu adalah banyak orang-orang yang pelarian dari Jawa Tengah, yaitu pelarian politik. Karena pada tahun 1825 terjadi peperangan di Penogoro. Nah, di situ dari murid-murid kerajaan Kartosuro itu adalah menjadi murid prajurit yaitu Diponegoro. Karena perang Diponegoro dipenjara, dibawa ke Makassar, Sulawesi, maka murid-muridnya lari ke Jawa Timur, yaitu menuju tempatnya Tuan Kolen, Tuan Tanah. Di situ Tuan Kolen adalah tuan tanah yang luasnya yang digarap itu 147 hektar. Siapa yang masuk di situ menjadi kuli petani, maka Belanda tidak mau mengejar. Nah, di situ dilindungi oleh Tuan Kolen dan diajar oleh kesaksian Tuan Kolen. Tuan Kolen adalah anak yang beragama Kristen, punya istri yaitu orang keraton, sehingga budayanya bercampur antara budaya Kristen dan budaya Jawa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, lalu di dalam silsilah murid-murid Kolen, yaitu yang sebutkan nama tadi, saya melihat silsilah. Silsilah pertama adalah Raja Solo yang pertama, yaitu Paku Buwono. Sekarang bermakam di Gunung Pengadek, yaitu di Jawa Tengah. Kalau dulu terkenal dengan Raden Said atau Pangeran Alap-Alap Sambernyowo. Lalu menturi turunan keempat, namanya adalah Suryo Darmo. Suryo Darmo menjadi murid Kolen. Kalau di dalam silsilah, nama baptisnya Simon, lalu disebut Simon Suryo. Nah, itulah yang menjadi lurah yang ada di Mojowarno, Mojowangi, yaitu bergelar Kiai Guntur. Kiai Guntur adalah anak daripada Kiai Guntur adalah ayah daripada Karbono Tariman, yang sejarah gereja membawa 7 kakak babat hutan di Sindurjo sini. Dan pada saat itu murid-murid Kolen yang dari Jawa Tengah, pelarian dari prajurit Diponegoro yang berasal dari kerajaan, yaitu dibaptis tanggal 25 Desember tahun 1845. Jadi selang 4 bulan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, berarti GKJW itu adalah keturunan orang-orang biru, orang-orang kerajaan, dari kerajaan Kesultanan Bangkalan dan dari kerajaan Kartosuro. Karena itu kita bisa dibuktikan bahasa yang di Mojowarno tidak sama dengan bahasa yang di Sindurjo. Karena orang-orang Karbono Tariman adalah keturunan dari Solo, dari kerajaan Solo Surakarta. Inilah menandakan bahwa Roh Kudus bersaksi
memberikan kuasa kepada murid-muridnya bersaksi, menyebarkan yaitu kabar keselamatan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, adanya situasi pandemi COVID-19 yang melanda negara kita dan dunia. Kapan musibah ini berakhir? Kita menemui banyak keraguan-raguan, baik kehidupan keluarga, berjemaat, bernegara, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam program-program jemaat, pelayanan, kegagalan dalam usaha ekonomi. Ini menandakan keterbatasan manusia. Manusia adalah debu, tidak ada apa-apanya. Asalnya dari debu, kembali ke debu. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 19. Tetapi manusia diberi Roh Kudus, roh kuasa, roh kemampuan. Manusia diberi kekuatan, diberi kemampuan, perlindungan, keselamatan, dan musibah ini bisa kita atasi dengan doa dan persekutuan. Di dalam doa kami, Roh Kudus hadir di tengah-tengah dunia ini, memberikan kita semuanya kekuatan. Karena itu sesuai judul yang kami sampaikan tadi, Roh Kudus memberi kuasa kepada saksi-saksi yang menyebarkan keselamatan. Walaupun bagaimanapun situasi yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk mengatasi permasalahan. Dengan syarat kita dibersihkan hati kita dari pengampunan dosa, maka Tuhan akan berkati kita. Amin. Mari firman ini kita sambut dengan pujian Hitung Jemaat nomor 237 bait yang pertama. Roh Kudus tetap teguh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang besar, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah berfirman kepada kami semuanya. Tuhan memberikan roh kemampuan karena Roh Kudus hadir di hati kami masing-masing, menerangi hati dan pikiran untuk mendorong kami mempelajari, menggumuli, dan menjalankan ajaran Tuhan Yesus. Kiranya Kau mampukan kami bisa bersaksi untuk melakukan kebenaran dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa kepada warga jemaat, baik yang ada di induk maupun ada di pepantan. Kiranya Tuhan melindungi di dalam musibah corona pada saat ini yang telah menghambat segala kegiatan-kegiatan kami, baik kegiatan pribadi, usaha kami, ekonomi kami, maupun kegiatan-kegiatan kami di dalam bergereja, sehingga kami tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang Kau berikan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan suatu mukjizat, memberikan supaya corona ini segera berakhir, memberikan pada orang-orang yang peneliti-peneliti untuk menemukan vaksin-vaksin untuk membunuh pandemi corona ini. Atas kemampuan, atas penyertaan Roh Kudus, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong musibah ini. Tuhan, kami juga menyerahkan kepada pemerintahan kami yang pada saat ini mengatasi, berjuang untuk membunuh pandemi COVID-19. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah pemerintahan kami pada Bapak Presiden sampai ke desa-desa dalam melaksanakan ini. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Demikian yang menjadi gugus depan para medis dan lain-lainnya, kiranya Tuhan berkati sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa kepada semua yang ada di sini, baik di pantan maupun di induk, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan melalui ajaran Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan yang akan dipandu oleh petugas. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membacakan firman Tuhan untuk mendasari kita memberikan persembahan pada saat ini. Firman Tuhan yang mendasari
dalam kita memberikan persembahan terambil dari Malayaki 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberi persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Malayaki 3 ayat yang ke-10, yang demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 288. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, kami telah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Engkau berkati persembahan ini, sehingga kami boleh gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa dan permohonan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 407 bait yang pertama. Tuhan Gembala kami. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara kita mohon berkat. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dengan pujian Kidung Jemaat nomor 474 ayat 1. Jemaat dipersilahkan duduk, mari kita mengambil saat teduh. Amin.